Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddara fahada wa yassara li muhibbihi sabilal ihtida. Asyhadu an la ilaha illallah kalimatun qasat bihal ardu was sama wa li iblaghiha bu'itsatir rusul wal anbiya. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam as-sadiq wa'dil amin wa khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah, ibu bapak sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita diberikan kesempatan oleh Allah, kekuatan oleh Allah untuk bisa menghadiri majlis ilmu ini. Mudah-mudahan ikhtiar kita dari rumah masing-masing, langkah demi langkah menjadikan pahala, dan mudah-mudahan menjadi penggugur dari dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teriring salawat dan salam kita ucapkan atas junjungan tauladan kita, ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini, yang pasti bertemu dengan manusia yang lainnya. Kita punya tetangga di depan rumah kita punya tetangga di samping kanan, samping kiri rumah kita, pun kita punya tetangga di belakang rumah kita. Maka dalam kehidupan ini ada hak dan kewajiban yang harus kita ketahui. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang hak dan kewajiban, maka kita berbicara tentang 3 golongan manusia. Golongan yang pertama, ada manusia yang menunaikan kewajibannya sambil memikirkan haknya. Kita sebut itu orang adil. Lalu yang kedua, ada orang yang hanya menunaikan kewajibannya saja tanpa memperdulikan haknya. Kita katakan itu adalah orang yang bijaksana. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada orang yang hanya memikirkan tentang haknya, tapi dia tidak menunaikan kewajiban dia seperti apa. Maka kita katakan orang tersebut adalah orang yang amburadul. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, contoh yang pertama, orang yang menunaikan kewajibannya sambil memikirkan hak dia. Dia sholat karena ada hak pahala di sana. Dia puasa karena ada hak pahala di sana. Dia membaca Al-Quran, thalabul ilmi, karena ada hak surga di sana yang mesti dia dapatkan. Maka salahkah tidak orang tersebut menunaikan sholat karena mengincar pahala? Tidak. Salahkah orang yang berthalabul ilmi karena ada pahala yang sangat luar biasa di sana? Tidak, jemaah. Lalu yang kedua, ada orang yang hanya menunaikan kewajibannya tanpa memikirkan haknya. Waktu sholat dia sholat, waktu puasa dia puasa, waktu baca Al-Quran dia baca Quran, waktu haji dia haji, tanpa memikirkan ada pahala apa di dalam ibadah yang dia tunaikan. Nah, itu derajat keikhlasan yang paling tinggi itu ketika seseorang menunaikan sebuah ibadah, tapi dia hanya menunaikan saja karena ini kewajiban yang Allah tetapkan. Adapun pahala surga itu hak Allah mau diberikan atau tidak. Tapi husnuzan kita sebagai muslim, insya Allah ketika kita menunaikan sebuah kewajiban, menunaikan kebaikan, meningkatkan kualitas ibadah dan ketakwaan kita, insya Allah ridho Allah, rahmat Allah, maghfirah Allah akan hadir bersama kita. Amin ya Rabbal Alamin. Namun yang ketiga nih, ada orang yang hanya memikirkan haknya saja. Mikirin gaji, mikirin pahala, mikirin surga, mikirin bidadari-bidadari surga, tapi tidak pernah sholat,
tidak pernah baca Quran, tidak pernah puasa, lalai dalam kewajibannya, pengen gaji tapi tidak bekerja, tidak menyesuaikan kewajibannya, maka jamaah yang dimuliakan Allah, masa kita termasuk golongan yang ketiga ini? Minimal kita termasuk golongan yang pertama, ya. Nah, mudah-mudahan bisa meningkat lagi ke golongan yang paling tinggi, yaitu ibadah-ibadah tanpa memikirkan apapun surga atau pahala itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali lagi ke pembahasan awalnya, bahwasanya muslim dengan muslim yang lainnya itu ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan, sedangkan hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Maka dalam hal ini kita mengacu terhadap sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi, hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak muslim terhadap muslim yang lainnya itu jumlahnya ada 6, jemaah. Yang pertama kata Nabi, iza laqitahu fasallim alaih. Apabila engkau bertemu dengan muslim yang lainnya, fasallim alaih, ucapkan salam kepada muslim tersebut. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Tapi jamaah, jangan sampai menyepelekan padilah keutamaan pahala yang ada di dalam salam. Kenapa? Karena Nabi pernah ditanya oleh seorang laki-laki, ya Rasulullah, ayyul islami khair. Di dalam Islam itu ya Rasul, amal apa sih yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Nabi 2 kategorinya. Yang pertama adalah tut'imut ta'am. Engkau memberikan makanan kepada orang lain, itu adalah amal ibadah yang paling baik dalam agama Islam. Lalu yang kedua adalah wa taqra'us salam, yaitu mengucapkan salam kepada siapa? Mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Jadi ingat, mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib, dan mengucapkan salam itu bukan hanya kepada orang yang kita kenal saja, melainkan kepada orang yang tidak kita kenal pun ucapkanlah salam. Bahkan perinciannya, bernilai pahala kebaikan itu bagaimana tingkatan kita dalam mengucapkan salam. Nih, ada 4 orang yang datang kepada Nabi dengan salam yang berbeda-beda. Orang yang pertama mengucapkan Assalamualaikum. Nabi menjawab salam tersebut sambil Nabi menjawab asyarun, 10. Lalu orang yang kedua datang lagi, Assalamualaikum warahmatullah, pakai warahmatullah. Nabi menjawab salam tersebut dan Nabi mengatakan isyruna, 20. Lalu datang lagi yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai wabarakatuh. Nabi menjawab salam tersebut dan Nabi mengatakan salatuna, 30. Dan yang terakhir penambah dari riwayat ini, datang laki-laki yang keempat sambil mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah. Nabi menjawab salam tersebut sambil Nabi mengucapkan arba'una. Artinya apa jamaah? Orang yang mengucapkan salam Assalamualaikum, 10 kebaikan pahala. Orang yang mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullah, 20 kebaikan pahala. Orang yang mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 30 kebaikan pahala. Dan yang terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah, 40 kebaikan pahala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah diantaranya keutamaan dari mengucapkan salam. Lalu yang kedua, hak muslim terhadap muslim yang lainnya adalah wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila orang muslim yang lainnya mengundang kita, mengajak kita, dan kita mampu untuk menghadiri undangan tersebut, menghadiri ajakan tersebut, tunaikanlah ajakan tersebut. Insya Allah itu akan menambah kualitas iman kita, hubungan kita terhadap muslim dengan muslim yang lainnya. Lalu yang ketiga, wa idastan sohaka fansahlah. Apabila muslim tersebut meminta kita untuk menasehatinya karena dia sudah berbuat dosa,
karena dia sudah berbuat kesalahan, karena dia sudah berbuat zalim, sudah kalap, tidak tahu lagi harus berbuat apa, dan minta nasihat kepada kita, nasihatilah orang tersebut. Maka dalam menasihati orang lain itu ternyata ada adab dan kesopanannya. Bagusnya menasihati orang lain itu ketika orang tersebut meminta untuk dinasehati. Jangan sampai dia sedang marah, melakukan sebuah kemaksiatan, melakukan dosa, ujug-ujug kita menasehati sambil tunjuk-tunjuk, bukan malah masuk ke dalam hati. Yang ada malah peperangan yang akan terjadi. Maka menasehati orang lain alangkah lebih bijaknya jika orang tersebut meminta untuk dinasehati. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, wa iza atosa fahamidallaha ta'ala fasyamithu. Apabila ada orang lain yang bersin, fasyamithu, jawablah bersin tersebut. Tapi ada syaratnya. Bisa menjawab orang yang bersin itu, syaratnya adalah orang yang bersin ketika beres dari bersinnya dia memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Maka kita yang mendengarkan orang bersin sambil bertahmid memuji Allah, jawablah dengan ucapan yarhamukallah. Berarti tahmid ini menjadi syarat orang yang bersin berhak untuk kita doakan dengan ucapan yarhamukallah. Lalu orang yang bersin tersebut karena mendengar doa kita ucapan yarhamukallah, ada kewajiban yang mesti dia tunaikan. Apa? Yaitu menjawab lagi dengan ucapan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah, petunjuk kebaikan kepada engkau, wa yuslihu balakum, dan semoga Allah memperbaiki keadaan hidup engkau. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertanyaannya, kenapa orang yang bersin berhak untuk dijawab bersinnya dengan doa yarhamukallah dengan syarat dia harus memuji Allah? Karena ada dasar dalil dari Nabi Muhammad SAW, yaitu kisahnya ada dua laki-laki yang duduk di samping Nabi Muhammad SAW. Kebetulan dua laki-laki ini bersin di samping Nabi, haji. Tetapi yang satu ketika beres dari bersihnya memuji Allah, yang kedua ketika beres bersihnya tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Nabi? Yarhamukallah. Semoga Allah merahmati engkau, orang yang bersin sambil memuji Allah. Lalu orang yang kedua ini protes, ya Rasul, kenapa engkau hanya mendoakan orang tersebut? Kenapa engkau hanya menjawab bersin dari orang tersebut? Padahal aku juga sama bersin. Apa jawab Rasul? Dia bersin sambil memuji Allah, engkau bersin tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah hak dan kewajiban ketika seseorang bersin. Lalu yang ketiga, lalu yang kelima, wa idza maridha fa'udhu. Apabila ada orang muslim yang lain sedang sakit, maka tengoklah. Tak perlu membawa hantaran banyak, tak perlu membawa buah-buahan, tak perlu membawa uang atau lain sebagainya. Kenapa? Karena yang dia butuhkan adalah keikhlasan doa dari kita. Bagaimana kalau kita punya makanan ingin dibawa? Boleh bawa, tapi jangan sampai terhalang menengok orang yang sakit karena kita tidak punya apa-apa. Karena kita tidak punya buah, kita tidak punya makanan. Jangan, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya orang yang sakit yang diharapkan itu bukan makanan yang kita bawa, melainkan keikhlasan, ketulusan doa kita mendoakan supaya dia sembuh. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang terakhir, yang keenam, wa idza mata fattabi'hu. Apabila muslim yang lain meninggal dunia, maka hantarkanlah jenazahnya sampai ke liang lahat. Karena kewajiban kita kepada muslim yang lainnya, apalagi setelah meninggal dunia orang tersebut, ada 4 yang harus kita tunaikan. Yang pertama adalah memandikan, yang kedua adalah mengkafani, yang ketiga adalah mensolati jenazah tersebut, dan yang terakhir adalah mengubur jenazah tersebut. Bahkan itu termasuk ke dalam sebuah kefarduan yang disebut dengan fardu kifayah. Maka itu jamaah yang dimuliakan Allah, hak kita sebagai muslim
terhadap sesama muslim yang lainnya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menunaikan hak kita dengan muslim yang lainnya supaya hidup kita bersama-sama bukan hanya di dunia saja tapi mudah-mudahan kita bersama-sama hidup di surga nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.